Sebuah keputusan hukum mengunci jalannya demokrasi Indonesia. Aturan batas usia calon wakil presiden diubah, membuka jalan bagi kepala daerah aktif yang belum genap 40 tahun. Tapi sorotan tak hanya tertuju pada putusannya, melainkan pada siapa yang memutuskannya. Ketua MK saat itu memiliki hubungan keluarga langsung dengan pihak yang diuntungkan. Ia tidak mundur, ia tetap ikut memutuskan. Inilah yang disebut pelanggaran etik. Saat seorang hakim mengabaikan netralitas demi kelakatan, demokrasi pun diuji. Etiskah jika aturan berubah hanya beberapa bulan sebelum pemilu? Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 169 huruf Q awalnya menetapkan usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Tapi pada 9 Maret 2023 PSI mengajukan uji materi ke MK, ingin kembalikan usia minimal 35 tahun. Tak lama setelah itu Partai Garuda ikut menggugat pengecualian bagi pejabat yang pernah dipilih rakyat. Bagaimana dengan tanggapan MK? Mahkamah Konstitusi menyetujui akan hal itu. Usia tetap 40 tahun, terkecuali calon pernah menjabat sebagai kepala daerah. Inilah yang membuka jalan bagi Bapak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai wakil presiden. Pemirsa, pasca putusan batasan usia Capres-Cawapres, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Tengah mendesak pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dari jabatannya. Masa MK tidak netral, kok bisa berubah aturan menjelang pemilu? Kalau terus begini, hukum di negara kita bisa jadi alat kekuasaan. Tetapi sebagian masyarakat menganggap keputusan ini sebagai bentuk manipulasi yang dibungkus formalitas. Tapi ada juga yang mendukung dan mengatakan bahwa kepemimpinan muda justru penting untuk masa depan bangsa. Di berbagai negara demokrasi lain, batas usia pemimpin berbeda-beda. Amerika Serikat menetapkan batas usia minimum presiden adalah 35 tahun. India menetapkan 35 tahun, sementara di Indonesia menetapkan 40 tahun. Namun, yang penting bukan hanya angkanya, tetapi konsistensinya. Perubahan secara tiba-tiba, apalagi menjelang pemilu, dapat menciptakan presiden yang buruk. Indonesia membutuhkan demokrasi yang sehat, bukan demokrasi yang dikendalikan dan dikuasai oleh elit. Oleh karena itu, proses penegakan kode etik harus segera dikembalikan ke tempatnya. Mahkamah Konstitusi harus diawasi secara independen. Proses pemilihan hakim harus dilakukan secara terbuka dan terbebas dari konflik kepentingan. Ingat, kode etik itu bukan hanya sebagai pelengkap hukum, namun ia adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Tanpa adanya integritas dari para penegak hukum, maka demokrasi akan kehilangan maknanya. Putusan MK tentang batas usia mungkin telah selesai. Tapi pertanyaan kita tentang pelanggar kode etik belum. Demokrasi bukan hanya soal suara terbanyak, tapi soal keadilan, integritas, dan kepercayaan. Jika hukum sudah tidak lagi dipercayai, maka bangsa ini kehilangan pijakannya. Dan jika Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik, maka rakyatlah yang akan menjadi korban pertama dari diamnya keadilan. Dari pelanggaran kode etik ini, kita belajar bahwa demokrasi harus tetap dijaga, negara harus konsisten terhadap aturannya, dan konstitusi tak boleh berkhianat. Jika salah satunya hancur, maka kepercayaan rakyat akan ikut hancur.